Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang tentu saja harus kita perhatikan secara serius, kekerasan dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa ketika orang tua menitipkan anak-anaknya di dunia pendidikan dengan harapan tentu saja jauh dari kekerasan. Tapi mengapa kekerasan masih terjadi dalam dunia pendidikan? Silakan Ustaz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda mulia Habibana Habib Nabil Al-Musawwa mata'ana Allah fi tuli hayati, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, serta para jamaah Bapak Ibu Masjid Al-Ghufran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan betapa sejuknya gurunda kita menyampaikan kepada kita. Kemudian ada saatnya juga kita harus tegas dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dakwah saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlaku lemah lembut. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dua nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam surat Thaha ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Bayangkan Fir'aun didakwahkan oleh dua nabi sekaligus dengan dakwah yang lemah lembut. Itu orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa, bejatnya manusia. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih itu anak-anak. Bayangkan. Dan mengaku orang yang paling tinggi, bahkan faqala ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Kejamnya manusia, diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah dengan lemah lembut. Apatah kita orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, maka perlakuan kita haruslah yang terbaik, apalagi anak kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mendidik anak kita, anak didik kita dengan penuh kasih sayang. Terbaik, lemah lembut. Saatnya dia salah diingatkan. Kemudian saat dia salah diberikan hukuman. Menegakkan syariat agar dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan sampai misalnya kalaupun ada anak yang salah, yang keliru, anak kandung, anak didik, salah kita tidak perbaiki, malah kita lindungi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat
laqata'tu yadaha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya anakku sayang Fatimah binta Muhammad melakukan pencurian, maka aku akan sendiri akan memotong tangannya, dan itu mustahil. Naudzubillahi min dzalik, karena anak seseorang yang sangat mulia dunia akhirat, imamul mursalin khataman nabiyyin. Kalau kita ada yang salah, ada yang keliru, kita perbaiki. Anak kandung kita salah, kita hukum. Saat dia mendapatkan kebaikan, berprestasi, maka apa yang harus kita lakukan? Berikanlah penghargaan, apresiasi, agar anak kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini Allah titipkan hanya satu. Sisanya ada 99 di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas. Meskipun dosa kita seluas bumi, meskipun dosa kita setinggi langit, wala ubali. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, berfirman, aku gak peduli dengan dosa-dosanya selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sayang kepada anak itu wajar. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Anak sangat memuliakan orang tuanya. Siapakah dia? Yaitu sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah mengingatkan, falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abat if'al ma tu'mar satajudni insyaallah minas sabirin. Pelajaran terbaik adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran. Ibrahim 69 kali disebutkan dalam Al-Quran, tersebar dalam 24 surat. Dan disebutkan surat Ibrahim surat ke-14. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dalam surah Al-Mumtahanah disebutkan ayat yang keempatnya. Dijadikan teladan untuk kita semua. Bagaimana didikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam sangatlah mulia, hebat. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Anak kalau sudah diperhatikan orang tuanya, ayah bunda, kalau kita sayang, kalau berikan perhatian penuh, kalau kita ajarkan benar, hak yang hak, batil yang batil, apa yang dia lakukan? Jangankan hartanya, jangankan jasanya, jangankan sekedar mendoakan orang tuanya. Apa yang dilakukan Nabi Ismail alaihissalam kepada orang tuanya? Ya abatif al ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Segera lakukan apa yang diperintahkan Allah. Diperintahkan Allah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dalam mimpinya. Segera lakukan wahai ayahku sayang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jangankan harta, tenaga, doa, nyawanya diberikan untuk orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak sebagai qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua saya, ibunda Hajah Maimunah 5 Mei yang lalu 4 Syawal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai hamba Allah yang biasa meneteskan air mata. Sebagaimana Nabi ditinggalkan keluarganya. Dan Nabi tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinasihati oleh anak saya yang masih 4 tahun. Dia sampaikan, wahai Abi, sabarlah, jangan takut, jangan sedih, kan ada aku. Masya Allah, qurrata a'yun. Inilah yang menyebabkan kita semakin taat kepada Allah, semakin bersemangat berdoa kepada Allah agar keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang tua teladan, suami yang teladan. Kalau kita mau bedahlah surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 40. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya. Hebatnya Ismail, hebatnya Hajar, lantaran di balik itu ada sosok yang sangat mulia, sangat hebat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah bangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan sahabat Nabi
13 tahun di Mekah, masalah akidah, keimanan kepada Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita agar takwa, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik, yang dekat masjid, jauhi tempat maksiat dan dosa. Kalau kita taruh di tempat maksiat dan dosa, peluang melakukan maksiat ada enggak? Kalau kita berada di masjid, peluang melakukan amal soleh ada enggak? Duduk di masjid, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kepada Allah agar turunan kita senantiasa melaksanakan sholat. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Said Kutub, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah telah kita dengarkan bersama, dan insya Allah kita akan lengkapi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.